Meksiko memang identik dengan telenovelanya. Sejumlah telenovela produksi negeri tersebut seperti Maria Mercedes, La Usurpadora, Esmeralda, Carita de Ángel, dan lain-lain sukses ditonton di seluruh dunia dan disuarakan di lebih dari 30 bahasa. Begitu besarnya bisnis telenovela di Meksiko, hingga negara itu disebut juga sebagai El Hollywood de las Telenovelas atau Hollywoodnya telenovela. Meski pemirsa di tanah air sudah tidak lagi menyaksikan telenovela produksi Meksiko berlalu lalang di layar kaca sesering dulu, namun tidak demikian di negara asalnya. Puluhan telenovela tetap menghiasi layar kaca berbagai jaringan televisi di Meksiko, baik melalui saluran berbayar maupun saluran konvensional. Berikut adalah telenovela yang tengah digemari di negeri Sombrero saat ini. Beberapa di antaranya merupakan tayangan ulang atau remake dari telenovela yang pernah sukses sebelumnya. Telenovela ini tayang di jaringan televisi milik Televisa Las Estrellas dan dibintangi oleh Claudio Alvarez, David Cepeda, Daniela Romo, dan Altair Jarabo. Vencer el Desamor bercerita mengenai kehidupan 4 orang wanita dengan usia, kelas sosial, dan karakter yang berbeda, yang memiliki beragam masalah namun tinggal dalam satu rumah dengan alasan yang berbeda-beda. Mereka adalah Barbara Albaran, diperankan oleh aktris senior Daniela Romo. Kemudian menantunya, Ariadna Lopez, yang diperankan oleh Claudio Alvarez. Lalu anak hasil perselingkuhan suaminya, Daphne Falcon Miranda, diperankan oleh aktris cantik Julia Urbini, serta keponakan tirinya, Gemma Corona, yang diperankan oleh aktris muda berbakat Valentino Puzuro. Barbara Albaran adalah istri dari Joaquin Falcon, yang diperankan Jose Elias Moreno, seorang pengacara terhormat yang membesarkan 3 orang anak lelaki, yaitu Alvaro, Eduardo, dan Gael, yang merupakan seorang anak adopsi. Kematian sang suami, Joaquin, yang secara tiba-tiba akibat serangan jantung, membuka tabir rahasia besar yang selama ini disembunyikannya dari Barbara. Dari mulai kehadiran anak rahasia hasil perselingkuhan Joaquin dengan wanita lain, Daphne Falcon, permasalahannya dengan sang menantu Ariadna Lopez yang tidak pernah akur, hingga kedatangan pembantu remaja Gemma Corona yang ternyata adalah keponakan tirinya yang nyaris jadi korban perdagangan manusia, membuat hidup Barbara berubah 180 derajat dari sebelumnya. Selain itu, terbongkarnya jati diri Gail, sang anak adopsi yang ternyata memiliki saudara kembar yang jahat, menambah buruk suasana hati Barbara. Setelah melalui berbagai intrik keluarga yang melelahkan, Barbara pun akhirnya memilih untuk berdamai dengan keadaan. Ia pun mulai membuka hati untuk kehadiran sang anak tiri, menantu, dan keponakannya. La Rosa de Guadalupe adalah telenovela yang diproduksi Televisa yang ditayangkan pertama kali di kanal Las Estrellas sejak 5 Februari 2008. Serial ini merupakan miniseri, di mana setiap episodenya memiliki cerita dan karakter yang berbeda. Benang merah dari miniseri ini adalah mengenai berkah atau keajaiban yang diberikan oleh Virgin of Guadalupe atau Sang Perawan Suci Maria melalui sekuntum mawar. Peristiwa Virgin of Guadalupe atau Sang Perawan Suci Maria ini adalah peristiwa penampakan Bunda Maria di Meksiko yang terjadi pada masa peradaban bangsa Aztec, yang merupakan salah satu penampakan Perawan Suci Maria paling tua yang tercatat dalam sejarah Katolik. Miniseri La Rosa de Guadalupe atau Mawar dari Guadalupe ini berkisah mengenai berkah atau keajaiban yang diberikan oleh Perawan Suci Maria, yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa sambil meletakkan sekuntum mawar di depan gambar Guadalupe. Jika mawar itu tidak layu, maka keinginan orang tersebut pun akan menjadi kenyataan. Kisah yang diangkat dalam setiap episodenya berlatar belakang permasalahan sosial dan keluarga sehari-hari yang biasa terjadi di Meksiko. Mañana es para siempre adalah telenovela versi Meksiko yang diadaptasi dari telenovela Kolombia yang berjudul Pura Sangre. Telenovela ini menceritakan mengenai pasangan Fernanda dan Eduardo yang diperankan oleh Sylvia Navarro dan Fernando Colunga yang tumbuh bersama sejak kecil di peternakan Elizalde. Perbedaan kasta di antara keduanya tidak menghalangi munculnya benih-benih cinta di antara mereka.
Fernanda merupakan anak sang pemilik peternakan, Gonzalo Elizalde. Sementara Eduardo adalah putra Soledad, salah seorang pembantu di peternakan tersebut. Sayangnya, kisah cinta Fernanda dan Eduardo harus terpisahkan oleh muslihat jahat Rebecca Sanchez yang diperankan oleh Lucero. Cerita bermula ketika Rebecca Sanchez yang menyamar sebagai Barbara Greco masuk ke dalam lingkungan keluarga Elizalde untuk membalaskan dendam Artemio Bravo, musuh besar Gonzalo Elizalde, ayah Fernanda. Setelah berhasil memisahkan Fernanda dan Eduardo, Rebecca atau Barbara lalu mulai menghancurkan satu persatu anggota keluarga Elizalde lainnya, termasuk membunuh ibunda Fernanda dan mengambil alih perannya sebagai ratu di peternakan tersebut. Tak hanya itu, Barbara pun menuduh saudari Fernanda, Liliana, mengalami gangguan jiwa, sehingga membunuh ibunya sendiri. Dengan kesaksian Barbara dan sejumlah orang bayarannya, akhirnya Liliana pun dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa dengan diawasi oleh dokter suruhan Barbara. Setelah memakan banyak korban dengan berbagai intrik Barbara yang kejam sehingga membuat keluarga Elizalde diambang kehancuran, akhirnya ulah jahat Barbara dan Artemio Bravo pun terbongkar. Rebecca atau Barbara Greco pun menerima hukumannya yang setimpal, terasing di dalam penjara dengan luka bakar yang membuat wajah dan seluruh tubuhnya tampak mengerikan. Sedangkan keluarga Elizalde berusaha membangun kembali kehidupan mereka yang porak-poranda. Liliana dinyatakan sehat dari gangguan jiwa, sementara hubungan Fernanda dan Eduardo pun akhirnya dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan dengan disaksikan oleh orang-orang terkasih mereka. Como dice el dicho atau seperti kata pepatah adalah serial antologi Meksiko yang diproduksi oleh Genoviva Martinez dan dibuat oleh Victoria Zaratini dan Jose Antonio Olvera untuk Televisa sejak tahun 2011. Como dice el dicho merupakan serial yang mengisahkan berbagai konflik yang berbeda dalam setiap episodenya, namun memiliki benang merah sebuah kafetaria di Mexico City yang bernama El Dicho milik Don Tomas. Konflik yang muncul dalam setiap episodenya berasal dari para klien yang berkunjung ke kafetaria. Persoalan yang diangkat pun biasanya permasalahan sosial yang sedang menjadi isu hangat di Meksiko, dari mulai perselingkuhan, pembulian, penculikan, narkoba, keluarga, permasalahan gender, dan lain-lain. Di sepanjang episode, sebuah pepatah ditulis di salah satu dinding putih kafetaria, baik oleh Don Tomas sendiri, oleh salah satu karyawannya, maupun oleh pelanggannya. Pepatah yang ditulis biasanya menggambarkan situasi dari konflik yang sedang diangkat dalam episode tersebut. La Mexicana y El Güero adalah sebuah telenovela bergenre komedi romantis yang dibintangi oleh Itati Cantoral dan Juan Soler. Telenovela ini diproduksi oleh Nicandro Diaz González untuk Televisa pada tahun 2020. La Mexicana y El Güero menceritakan tentang Andrea Ibarrola yang diperankan oleh Itati Cantoral, seorang penipu profesional yang menggunakan kecantikan, kecerdasan, dan pesonanya untuk menipu korbannya bersama sang putri, Katia, yang diperankan oleh Gala Montes. Suatu ketika, Andrea mendapatkan informasi mengenai calon korban berikutnya yang berada di Amerika Serikat. Sang calon korban tersebut adalah Tyler Summers, yang diperankan aktor Juan Soler, seorang miliuner tampan yang baik hati. Tyler diadopsi dan dibesarkan oleh ibu angkatnya, Rose, yang diperankan oleh Lorena Velasquez. Menjelang kematiannya, Rose meminta Tyler untuk menemukan ibu kandungnya, Matilde Rojas. Mengetahui informasi tersebut, sang penipu ulung, Andrea pun mulai menyusun rencana untuk menjebak Tyler. Andrea lalu menghubungi Tyler dan mengaku sebagai saudara perempuannya. Ia juga mengatakan kalau ibu kandung dan keluarga besarnya yang lain sedang menunggu Tyler di Meksiko. Andrea lalu membayar 7 orang yang sedang dalam kesulitan ekonomi untuk membantunya, menyamar sebagai anggota keluarga Tyler di Meksiko. Sayangnya, rencana Andrea untuk menipu Tyler terancam buyar saat menyadari kalau dirinya jatuh cinta dengan calon korbannya tersebut. Andrea pun diambang kebimbangan antara meneruskan sandiwaranya atau memilih cintanya. Quererlo Todo adalah telenovela Meksiko yang diproduksi oleh Ignacio Sada Madero
yang ditayangkan perdana di Las Estrellas pada 9 November 2020. Telenovela ini adalah adaptasi dari telenovela Argentina berjudul Herencia de Amor yang dibuat oleh Enrique Estefanes. Cerita berlokasi di kota El Rosario di negara bagian Sonora yang indah. Sebelum meninggal, Don Patricio Montes, sang pemilik peternakan La Noria yang diperankan oleh Manuel Ojeda, menunjuk pengurus rumah tangga yang juga adalah orang kepercayaannya yang setia, Delia Santos, yang diperankan oleh aktris Olivia Bocio, sebagai pewaris tunggal peternakan tersebut beserta seluruh aset-asetnya. Selain itu, Don Patricio Montes juga meminta Olivia untuk menyatukan keluarganya. Sepeninggal Don Patricio Montes, seluruh anggota keluarganya terpecah dan saling serang demi memperebutkan harta warisan. Salah satu anak Don Patricio Montes yang bernama Leonel Montes memiliki pacar bernama Valeria Fernandez yang diperankan oleh aktris Michelle Renaud. Sebagai calon istri putra pemilik peternakan, Valeria pun terseret dalam persaingan memperebutkan harta warisan tersebut. Sampai suatu hari tanpa sengaja, Valeria bertemu dengan Mateo Santos yang diperankan oleh Danilo Carrera, putra Olivia Bocio, pewaris tunggal peternakan. Karakter Mateo yang sangat berbeda dengan calon suaminya yang keras dan dingin membuat Valeria langsung jatuh cinta dengan pria tersebut. Valeria yang selama ini harus selalu menuruti calon suaminya, Leonel Montes, kini mulai berontak. Perasaan cintanya pada Mateo membuat Valeria tak bisa lagi didikte oleh Leonel Montes seperti sebelumnya. Ia pun memutuskan menuruti kata hatinya dan memberikan dirinya kesempatan kedua untuk menjalani cintanya, cinta yang diinginkannya.